Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Dulu, saat masih kecil, kita pasti sering bermain di lapangan atau di pekarangan rumah dengan teman-teman. Saking asiknya bermain sampai-sampai lupa waktu dan enggan untuk menyudahi permainan, biarpun waktu maghrib sudah hampir tiba. Lalu orang tua kita pasti ngedumel, "Pulang, nanti dimakan sandikala." Dengan muka ditekuk, kita pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Memang, kenangan bersama kawan-kawan masa lalu menjadi masa yang paling menyenangkan. Dan yang selalu menjadi pertanyaan kala itu adalah, apakah itu sandikala? Sering mendengar kalimat itu, tapi tidak tahu maknanya. Sejak kecil, aku pun sering bertanya pada orang tuaku, sebenarnya sandikala itu apa? Sosok makhluk haluskah? Atau hanya peribahasa untuk menakut-nakuti anak-anak supaya lekas pulang saat maghrib menjelang? Namun jawaban mereka simpang siur. Sampai sekarang, sandikala masih menjadi satu keyakinan tentang momok yang menakutkan. Dan kisah ini terjadi 20 tahun silam, yang pada saat itu usiaku 9 tahun. Sandikala, hantu longga. Sore itu, bersama 5 kawanku, kami bertemu di tempat ngaji seperti biasa. Memang, setiap habis asar, anak-anak di kampung mengaji di rumah Pak Anwar. Aku, Heru, Eri, Dian, Rara, dan Feti selalu beriringan saat mengaji. Tidak jarang pula kami bercengkrama dengan teman yang lain. Namun jika bermain, hanya kami berenam yang selalu bersama-sama. Kami juga jarang gabung dengan kawan yang lain. Selesai mengaji, kami janjian untuk bermain seperti biasanya di belakang sekolahan. Tempat tersebut selalu menjadi tempat tujuan kami karena di lapangan terlalu ramai. Sekolahan yang berada di pinggiran kampung itu sudah lama tidak digunakan atau dalam kondisi suwung. Namun di dalam masih terdapat papan tulis, bangku, dan meja yang sudah lapuk. Di belakangnya adalah toilet yang juga sudah usang. Sedangkan lapangan dengan ukuran tidaklah luas yang tidak terawat berada di sisi kiri bangunan sekolah. Di dua sudut sebelah lapangan ada pohon bambu yang rindang. Kami sering beristirahat di bawah pohon bambu tersebut. Sebelum berkumpul, kami pulang dulu ke rumah masing-masing untuk menaruh iqra dan juz amma. Tanpa berpamitan pada orang tua, aku langsung berangkat dengan berlari kecil. Kami pun berkumpul di lokasi sekolah tersebut. Permainan kali ini adalah macuke. Jenis permainan tradisional ini menggunakan alat yang sederhana, yakni kayu atau rotan yang rata-rata berdiameter 2-3 cm. Untuk alat pengungkitnya atau indocuke, panjangnya sekitar 30 cm. Sedangkan alat yang diungkit atau anak cuke berukuran sepertiga lebih pendek. Secara teknis, permainan macuke ini dilakukan secara berkelompok, yaitu satu kelompok 2 orang atau lebih. Permainan tradisional Bugis ini diawali dengan menentukan kelompok, yang pertama mengungkit dan yang pertama menjaga. Sebenarnya, area permainan memerlukan tempat atau lokasi yang tidak berumput, atau area membuat lubang tempat mengungkit, dan area yang luas agar leluasa untuk berlari. Tapi kami sering memainkannya di tengah lapangan yang justru penuh rerumputan. Permainan ini dilakukan dengan menaruh anak cuke di atas lubang yang telah digali, kemudian mengungkitnya ke udara menggunakan indocuke. Ketika anak cuke melayang, pemain harus berusaha memukulnya dengan menggunakan indocuke seperti memukul bola kasti. Apabila kelompok penjaga berhasil menangkap anak cuke yang dipukul, lalu melemparnya serta mengenai salah satu tim pengungkit, maka kelompok penjaga mendapat poin. Heru mulai mengatur permainan, membagi dalam 2 kelompok, dan kami pun memulai permainan. Meski tidak ada rombongan anak lain, namun suasana terdengar riuh gembira dari kami berenam. Saling berlari, saling teriak, saling menunjuk dan saling tertawa. Hingga karena terlalu asik, tanpa terasa lebih dari 1 jam kami bermain.
Langit pun sudah berwarna kemerahan. Semua yang merasa capek dan haus beristirahat menghilangkan keringat sebelum pulang membubarkan diri. Eri yang kebelet pipis pamit ke belakang. Sebagai anak laki-laki, kami memang sering melakukan pipis sembarangan saat bermain. Apalagi di lokasi ini, toilet sudah tidak berfungsi. Eri berjalan ke arah belakang sekolah. Seiring sayup-sayup, terdengar darus dari beberapa musola dan masjid. Separuh dari kami yang perempuan, yakni Dian, Rara, dan Fetty, berpamitan pulang terlebih dahulu. Meski mereka cewek, namun sudah menjadi kawan akrab semenjak masuk SD, sehingga mereka selalu membaur apapun permainannya. Kami semua juga teman satu kelas, sehingga dalam belajar kelompok pun selalu saling membantu. Cukup lama Eri belum juga kembali. Aku dan Heru bangkit, lalu kembali ke belakang sekolah mencari keberadaan Eri. Tidak ternampak batang hidungnya. Aku yang pertama memanggil Eri. Namun karena tidak ada sautan, Heru pun ikut memanggil. Tetap tidak ada suara Eri menyaut. Kami mulai menyisir setiap sudut dan terus memanggil nama Eri, tapi tidak ada hasil. Dan meski jelas-jelas kami melihat Eri pergi ke belakang sekolah, kali ini kami memutuskan mencarinya di ruang kelas. Barangkali saja ia istirahat di dalam kelas. Aku dan Heru mencoba masuk ke dalam area sekolahan. Suasananya gelap dan berantakan, terlihat sangat angker. Heru mendempetku saat memasuki ruang-ruang kelas yang kosong. Heru ketakutan, dan sebenarnya aku juga sangat takut. Namun Eri harus secepatnya kami temukan. Setiap ruang kelas sudah kami telusuri, namun Eri tetap belum kami temukan. Aku dan Heru mulai tegang. Yang kami pikirkan adalah takut kalau ibunya Eri marah pada kita. Sekali lagi, kami mencoba mencari Eri di belakang sekolah. Dan kami sangat terkejut saat tiba-tiba pintu toilet sekolahan terbuka. Dan kami pun lega ketika melihat Eri yang keluar dari dalam toilet yang sudah usang itu. Eri, dia menunduk saat aku dan Heru mencecar dengan pertanyaan. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Eri. Sebenarnya aku merasa aneh dengan sikap Eri yang mendadak berubah. Dia yang biasanya bawel dan konyol, tiba-tiba bersikap dingin seperti itu. Tapi karena buru-buru, maka aku tidak mempermasalahkan. Kami bertiga pun berjalan pulang. Saat tiba di gerbang masuk sekolahan, secara tiba-tiba Eri menghentikan langkahnya. Dengan nada kaku ia berkata kalau sandalnya ketinggalan. Aku pun baru sadar Eri ternyata tidak memakai sandal. Eri langsung balik badan, berjalan ke toilet untuk mengambil sandalnya. Suasana menjelang maghrib membuat pandanganku terbatas, karena sudah mulai gelap dan remang-remang. Heru menggerutu, karena Eri tidak juga lekas kembali. Kami pun ikut masuk lagi menyusul. Berkali-kali kami berteriak, tapi Eri tidak menjawab atau keluar dari toilet. Dan betapa kagetnya aku dan Heru saat melihat toilet kosong. Eri tidak ada di toilet. Heru menarik tanganku. Terlihat dia sangat ketakutan dan ingin lari. Suasana semakin mengerikan saat terdengar suara pohon bambu berderit dengan daunnya yang bergesekan memilukan. Dan kami terkaget bukan kepalang ketika melihat jendela-jendela di ruang kelas bergerak dengan sendirinya. Bertepatan dengan azan maghrib bergema, aku dan Heru pun berhambur. Setiba di halaman depan, beberapa pintu kelas terbuka dan tertutup sendiri. Suasana bertambah mencekam ketika terdengar suara kegaduhan di dalam ruang-ruang kelas, seperti ada suara yang memukul dan mendorong meja. Sangat bising sekali. Kami yang sangat ketakutan lari keluar dari area sekolahan dan berniat menemui ibunya Eri untuk memberitahu kejadian tadi. Anehnya, tidak terlalu jauh kami berlari, tiba-tiba sudah tiba di rumah Eri. Kami pun mengetuk pintu rumah Eri dengan gemetaran. Dan saat pintu terbuka, aku dan Heru melihat Eri sedang makan. Anehnya, tidak nampak orang lain di sana. Pintu juga terbuka dengan sendiri.
tanpa ada keluarga Eri yang membukakan pintu. Aku dan Heru yang sedang ketakutan dibuat bingung dengan hal itu. Lalu, kejadian di luar nalar pun aku alami bersama Heru. Saat pintu kembali tertutup, ternyata kami masih berdiri di depan toilet sekolahan. Padahal sudah jelas-jelas tadi aku dan Heru berlari keluar dari sekolahan. Lalu, kenapa tiba-tiba kami berdiri di tempat semula? Sontak saja kami langsung berlari ketakutan, dan Heru ikut pulang ke rumahku. Kalian ini kenapa loh? Sudah lewat maghrib kok baru pulang? Tanya ibu, disusul bapak yang marah membentakku. Aku pun menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Tidak berselang lama, ayahnya Heru dan ibunya Eri datang ke rumahku. Heru pun langsung lari memeluk ayahnya. Aku yang masih tegang dan panik mendadak menjadi gagap dan blank begitu saja saat dicecar pertanyaan oleh ibu Eri. Disusul kemudian, aku merasa sangat mengantuk hingga seperti tertidur. Di saat itu, aku seolah sedang berada di sekolahan kosong seorang diri. Aku menyusuri ruang kelas hingga ke toilet usang. Di kebun sebelah toilet itu, aku melihat Eri sedang dipeluk sosok menyeramkan. Badannya tinggi ceking, semakin tinggi sampai-sampai sama tinggi dengan pohon kelapa. Aku tercekat, hanya mampu melihat Eri yang diam saja tanpa berontak di ketinggian. Dan ketika aku tersadar, ada Pak Yoto yang sedang memegangi keningku. Ada pula orang tuaku, ayah Heru, dan ibunya Eri. Ternyata aku kesambet. Begitu juga dengan Heru yang berbaring sejajar denganku. Setelah aku, dalam hitungan detik, dia juga kesambet. Dengan polos, aku pun menceritakan semua kejadian-kejadian tidak masuk akal yang kami alami di sekolahan kosong tadi. Ibu Eri langsung menitikan air mata saat tahu putranya dalam bahaya. Dengan suara gemetar, ia mohon bantuan pada Pak Yoto, yang memang dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan di kampungku. Memang, Ibu Eri hanya tinggal berdua dengan putranya di rumah, karena sang suami bekerja di luar kota. Pulangnya pun tidak menentu, terkadang sebulan sekali, terkadang pula sampai sebulan lebih. Pak Yoto pun mengumumkan berita atas hilangnya Eri melalui toa masjid dan meminta warga berkumpul di rumahku. Tidak lama kemudian, warga mulai berdatangan ke rumahku. Yang tanpa diberitahu sebelumnya, sebagian dari mereka membawa peralatan rumah tangga seperti ember, panci, gayung, wajan, dan semacamnya. Memang hal itu dipercaya sebagai bagian dari ritual untuk menemukan jika ada anak hilang yang tidak wajar. Mereka sudah paham akan hal itu, sehingga Pak Yoto tidak memberitahukannya tadi. Setelah warga berkumpul dan Pak Yoto memimpin doa, warga pun mulai mencari Eri. Berjalan secara bersama-sama sambil memukul-mukul benda yang mereka bawa, hingga menciptakan suasana gaduh dan ramai seperti membangunkan makan sahur. Saling bersahutan, mereka berteriak memanggil nama Eri. Aku yang sudah baikan, sebenarnya dilarang ikut oleh bapak, apalagi aku juga belum mandi sehabis bermain tadi. Akan tetapi, Pak Yoto memintaku ikut serta, untuk menunjukkan lokasi tepatnya di mana Eri menghilang. Aku pun ikut terlibat dalam pencarian. Namun, disuruh selalu dekat dengan Pak Yoto. Setiba di lokasi sekolahan, rombongan dibagi menjadi dua. Sebagian ke dalam sekolahan, sebagian lagi ke belakang sekolahan. Sambil terus menabuh benda secara tidak beraturan, warga sibuk menelusuri tiap tempat untuk mencari Eri. Tidak ada tanda-tanda di mana keberadaan Eri. Ibunya yang ikut mencari masih saja terisak dengan penuh harap. Rombongan pun kembali menyatu, karena Eri tidak ditemukan baik di lokasi sekolah maupun di toilet usang. Pak Yoto yang memiliki kelebihan indera keenam juga tidak bisa berbuat banyak. Nyatanya, dia juga pasrah tanpa melakukan ritual apapun. 1 jam lebih telah berlalu. Warga tidak hanya menyisir sekolahan saja,
namun perkebunan di sekitar juga dikelilingi. Bahkan beberapa kali warga bolak-balik di kebun kelapa sebelah pohon bambu, namun masih saja tidak ditemukan keberadaan Eri. Mereka pun memutuskan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pencarian lebih cermat lagi. Angin sepoi menyeka keringat mereka. Sesekali terdengar canda mereka demi menekan ketegangan. Berbeda dengan Ibu Eri yang mendapat pendampingan khusus dari beberapa kerabatnya. Aku yang masih ikut membaur duduk di dekat Pak Yoto. Dan tanpa sengaja, saat memandang ke arah kebun kelapa, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah pohon yang bergerak-gerak seperti mengayun. Aku picingkan mata, memperjelas pandangan. Jantungku berdetak tidak karuan setelah sadar dengan penampakan yang kulihat. Itu adalah sesosok makhluk tinggi ceking. Sama persis dengan mimpiku tadi saat kesambet. Dengan gemetaran, aku memegang lengan Pak Yoto. Dan tampaknya, lelaki seumuran dengan bapak itu tahu kalau aku sedang dicekam rasa takut. Sejenak, Pak Yoto memandang wajahku. Lalu pandangannya beralih mengarah dengan yang kulihat. Sayangnya, sosok tersebut telah lenyap. Dan yang tampak hanya pohon kelapa dengan nyur melambai tertiup angin. "Apa yang kamu lihat, nak?" tanya Pak Yoto saat cengkeramanku mulai mengendur. Aku pun menjawab dengan terbata bahwasannya ada sosok ceking tinggi di kebun kelapa. Sosoknya tidak terlalu jelas, namun aku yakin jika itu bukan pohon kelapa. Mendengar itu, Pak Yoto mengajak warga untuk kembali menyisir perkebunan kelapa milik Pak Ter. Aku yang digandeng Pak Yoto melihat kalau sambil berjalan dia berkomat-kamit merapal mantra. Ketika memasuki area kebun kelapa, samar-samar terdengar suara tangisan seorang anak. Dan suara itu tidak lain adalah suara Eri. Semua warga terdiam, memasang ketajaman telinga. Dengan masih diam, semua berjalan beriringan ke arah sumber suara. Ketika tiba di sebuah pohon cempedak besar, semua menghentikan langkah. Senter diarahkan ke atas, dan di sanalah Eri berada. Temanku itu berpegangan kuat-kuat pada dahan yang cukup besar. Kalau dipikir-pikir, itu adalah hal yang mustahil. Sudah pasti ada campur tangan makhluk halus yang membuat Eri bisa sampai di atas pohon sebesar itu. Orang dewasa saja tidak akan bisa kalau tidak menggunakan tangga, apalagi Eri yang masih anak-anak. Salah seorang warga langsung kembali ke desa mengambil tangga, sementara beberapa warga saling bersahutan menenangkan Eri agar tetap diam dan tenang. Ibu Eri yang melihat putranya ditemukan mulai merasa tenang. Sungguh malam yang sangat menegangkan. Pada akhirnya, Eri diturunkan dengan kondisi baik, kemudian digendong oleh pamannya menuju pulang. Setiba di rumah, Eri langsung disuruh mandi air hangat oleh Pak Yoto, yang diberi daun sirih dan daun jeruk nipis. Untung saja anak ini melihat sosok Longga, sehingga Eri ditemukan, ucap Pak Yoto sambil menepuk-nepuk punggungku. Dia melanjutkan ucapannya tentang beberapa kejadian di masa lalu, yang mana sosok hantu Longga ini menunjukkan eksistensinya. Beberapa anak menjadi korban penculikan hantu Longga. Ada yang diketemukan selamat, namun ada pula yang didapati linglung, hingga pada akhirnya meninggal dunia. Jenis hantu Longga ini merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti. Hal ini tidak terlepas dari bentuk tubuhnya ceking yang menjulang tinggi, serta penampakannya yang misterius. Hantu Longga ini berbentuk bayangan hitam yang tinggi, bahkan setinggi pohon kelapa. Hantu Longga memiliki tapak kaki yang besar menyerupai manusia, namun memiliki warna kulit yang pucat. Kaki hantu Longga ini dipenuhi bulu yang penuh dengan kotoran. Sosok ini suka menyembunyikan atau menculik anak kecil yang belum pulang di waktu sandekala, yakni waktu menjelang maghrib. Saat sandekala tersebut, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain.
Setiap warna dan uraiannya mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Pada waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni uraian warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis sangat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Dalam Islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal karena mereka tersebar dengan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman, maka dia bergerak dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke dalam rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Kadangkala, setan mengganggu anak kecil untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Saat sandikala tiba, manusia juga dihimbau untuk menjauh dari hewan seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat berkendara. Dikhawatirkan menabrak hewan yang bisa jadi telah dirasuki setan. Selain itu juga dilarang jalan-jalan di tempat sepi, juga dilarang melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Pak Yoto kembali bertutur, seringkali ada kejadian kalau anak yang diculik oleh hantu longga bisa jadi masih berada di sekitar rumah, namun tidak terlihat mata telanjang oleh orang yang mencarinya. Anak-anak yang diculik akan diberi makan kaki 1000, cacing, dan binatang menjijikkan lainnya. Apabila ada yang bisa melihat, maka tidak jadi diculik. Atau jika sudah diculik, pasti akan ditinggalkan. Namun anak itu bisa sakit demam, sawan, atau bahkan kesurupan. Maka dari itulah, Pak Yoto memberikan ritual mandi air hangat, berharap tidak ada hal buruk yang menimpa Eri di kemudian hari. Mayoritas masyarakat di Sulawesi Selatan mempercayai bahwa hantu ini memiliki aura jahat. Bagi seseorang yang ditampakkan sosok hantu longga ini, dapat dipastikan tubuhnya akan mengalami sakit, seperti panas tubuh meningkat, kerasukan, trauma berkepanjangan, hingga menyebabkan kematian. Maka tidak mengherankan, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan percaya bahwa hantu longga merupakan perwujudan dari hantu pencabut nyawa. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Pak Yoto juga sudah mempersiapkan ritual khusus kepadaku yang telah melihat sosok longga. Di keesokan harinya, Eri tidak bersekolah, tidak mengaji, dan tidak main sama sekali. Dia hanya duduk di depan rumahnya sambil tersenyum dengan tatapan kosong. Sementara aku dan teman-teman yang lain tidak diperbolehkan lagi bermain di area sekolah tersebut. Sehari setelah kejadian itu, Eri menjadi sangat aneh. Setiap disapa ataupun diajak berbicara, dia hanya tersenyum. Kadang dia berlarian memutari pekarangan rumahnya dan tertawa sendirian. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali makan, dia selalu mencampurkan tanah ke dalam nasi. Aku dan teman-teman sangat sedih dan prihatin melihat kondisi Eri yang seperti itu. Hari-hari kami tanpa sosok Eri terasa sangat membosankan. Pernah suatu ketika Eri hilang lagi, dan saat dilakukan pencarian, ternyata ia tertidur di toilet sekolahan. Entah apa yang membuatnya pergi ke sekolahan angker itu. Pak Yoto sudah berkali-kali mencoba memberikan pengobatan non-medis pada Eri, namun sikap Eri tetap tidak ada perubahan. Sampai tiba suatu hari, Pak Yoto kedatangan tamu salah seorang kawannya, namanya Pak Badi. Rencananya, Pak Badi akan menginap beberapa hari di rumah Pak Yoto. Lelaki yang lebih tua dari Pak Yoto itu juga memiliki ilmu kesaktian layaknya Pak Yoto. Bahkan, bisa dibilang ilmu Pak Badi levelnya jauh di atas Pak Yoto. Dia bahkan sudah buka praktek yang bisa dibilang praktek perdukunan. Namun Pak Badi hanya berniat membantu sesama, tanpa menyekutukan Tuhan. Karena beraliran ilmu putih,
Pak Badi hanya melayani tamu yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Sore hari itu, Pak Badi masih di masjid usai melaksanakan sholat asar. Dia menyaksikan anak-anak yang sedang mengaji, juga yang bermain di halaman masjid. Aku sendiri asik bercakap dengan Heru, dan tentu saja percakapan selalu mengarah pada Eri. Pak Badi tampaknya mendengar percakapan kami. Dia pun memanggil, menyuruh aku dan Heru mendekat padanya. Dia bertanya tentang siapa yang kami perbincangkan tadi. Aku langsung menceritakan tentang Eri, termasuk kejadian yang menimpanya. Mendengar ceritaku soal Eri, terlihat Pak Badi sangat simpatik sekali. Bahkan dia memintaku untuk mengenalkan Eri padanya. Dan saat itu seusai mengaji, aku mengantar Pak Badi untuk bertemu Eri. Saat melihat Eri, Pak Badi terlihat berdoa, lalu mengusap kepala Eri. "Sukma Eri hilang," ucap Pak Badi pada ayah Eri, yang kebetulan sedang di rumah. Aku tidak begitu paham maksud dari ucapannya itu. Begitupun dengan ayah Eri yang tidak merespon ucapan dari Pak Badi. Selanjutnya, Pak Badi berpamitan sambil berpesan pada ayah Eri agar selalu mengawasi putranya. Malamnya, Pak Badi terlihat obrolan serius dengan Pak Yoto, yang mana percakapan mereka tentang Eri. Pak Yoto menjelaskan semua, termasuk juga upaya yang telah ia lakukan untuk kebaikan Eri. Malam itu juga berniat menyempurnakan ritual yang telah dilakukan oleh Pak Yoto, mumpung belum terlambat. Dia mengajak Pak Yoto ke rumah Eri untuk melakukan ritual penjemputan Sukma. Karena jika itu memang ulah hantu longga, maka tidak boleh sampai 4 hari korban dibiarkan linglung. Rupanya benar, jika ilmu kebatinan Pak Yoto berada di bawah ilmu Pak Badi. Seharusnya Pak Yoto sudah bisa menetralisir aura gelap yang masih melekat pada Eri, tapi justru Pak Badi yang melihat keburukan itu. Setiba di rumah Eri, Pak Yoto menjelaskan maksud kedatangannya, sedangkan Pak Badi tetap rendah hati tanpa merendahkan kawannya. Ritual pun dilaksanakan menjelang pukul 9 malam. Eri ditidurkan di tanah beralaskan daun pisang, sedangkan sekitar 2 meter di bagian atas kepala ditaruh seember air, yang mana terdapat beberapa macam bunga bercampur dengan air di dalamnya. Setelah itu, Pak Badi pergi ke sekolahan kosong, sedangkan Pak Yoto bersila di samping Eri. Sesekali Pak Yoto memijit tenggok Eri dengan 5 jari. Beberapa kali terdengar suara gemuruh yang entah dari mana asalnya. Eri meringis dengan mata melotot seperti hendak memberontak untuk bangun. Tapi pagar yang membentengi tubuhnya terlalu kuat, sehingga dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Butir-butir keringat yang semakin banyak mengalir membuat basah sekujur tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Pak Badi kembali. Dari gaya berjalannya yang sedikit membungkuk, tampak seperti sedang menggendong seseorang. Lalu Pak Badi duduk bersila di samping Eri, berhadapan dengan Pak Yoto. Dia berkomat-kamit membaca doa yang disambut dengan hembusan angin yang cukup besar. Ayah dan ibu Eri hanya menyaksikan dari teras rumah sambil ikut berdoa demi keselamatan anak mereka. Sebenarnya mereka ingin mendekat, tapi Pak Badi melarang. Ada alasan tertentu agar ritual berjalan tanpa halangan. Setelah angin mereda, Pak Badi menundukkan Eri. Telapak tangannya yang semula mengepal dibuka, lalu diusap kepala Eri sampai ke bagian pinggang. Sedangkan Pak Yoto secara perlahan mulai membasuhkan air ke tubuh Eri. Siraman demi siraman membuat Eri menjerit. Ia menggelinjang berulang kali, yang pada akhirnya tidak sadarkan diri. Meskipun begitu, Pak Yoto terus menyiramkan air, sampai air yang ada di ember benar-benar habis. Setelah itu, orang tua Eri mendekat, mengeringkan tubuh Eri dengan kain handuk, lalu mengganti pakaian Eri dengan baju kering. Selanjutnya, Eri didudukkan pada kursi kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sengaja Pak Badi menyuruh agar Eri tidak masuk ke rumah dan tetap di tempat, karena semua proses harus dilaksanakan di sana. Pak Badi mengelus rambut Eri,
Pandangannya menerawang jauh ke depan, seolah menunggu datangnya seseorang. Sekian menit kemudian, Eri yang tersadar seperti terhentak kaget. Eri bertingkah seperti orang linglung. Ia melihat ke sekitar, seakan mulai mengenal keadaan di rumahnya sendiri. Begitupun dengan pandangan yang tertuju pada orang-orang di sampingnya. Dia seperti mencoba mengenal satu persatu orang-orang di sisinya. Bahkan pandangan itu juga tertuju pada ayah dan ibunya. Cukup lama Eri memandang sang ibu, sebelum akhirnya dia memanggil ibunya. Sang ibu langsung memeluk Eri, lalu dibawa ke dalam. Pak Badi berkata jika memang hantu longga yang menjadi biang keladi. Kejadian yang dialami Eri harus dijadikan pelajaran dan tetap disyukuri. Dijadikan pelajaran tentang mahalnya waktu sandekala. Waktu di mana anak-anak harus bersama keluarga atau bersiap ke surau. Dan kejadian itu juga harus disyukuri karena Pak Badi datang tepat waktu. Memang hidup mati sudah digariskan, namun dari pengalaman masa lalu banyak yang kehilangan nyawa usai diculik hantu longga sebelum 40 hari. Di keesokan harinya, aku dan teman-teman mengunjungi Eri. Terlihat sudah kembali seperti biasanya. Wajahnya ceria, dan Eri bercerita kejadian apa yang sebenarnya ia alami. Saat ia hendak kencing di bawah pohon kelapa, tiba-tiba dia merasa suasana dalam keremangan. Semua yang dia lihat hanya samar-samar saja. Dia menjadi bingung, dan memilih berdiam diri di sana. Pada saat aku dan Heru mencarinya, sebenarnya dia melihat dan juga sudah mencoba berteriak memanggil kami berdua. Tapi kami juga tidak mendengarnya. Bahkan saat Eri mendekat dan memegang tangan Heru, sama sekali dia tidak bisa menyentuh. Pada saat itu, Eri merasa kalau dirinya sudah meninggal dunia. Pada saat kami pulang, Eri juga ikut pulang. Bahkan dia merasa benar-benar berada di rumahnya. Ibunya menyuapi makan mie goreng kesukaannya, yang rasanya sangat enak. Tapi anehnya, mie goreng itu tidak habis-habis. Saat dia meminta agar ibunya berhenti menyuapi, sang ibu justru memeluk Eri dari belakang. Terus-terusan menyuapi sampai muntah. Saat mendengar suara riuh warga, sebenarnya Eri sudah berteriak sekuat tenaga, tapi teriakannya tidak didengar. Hingga diketemukanlah Eri di dahan pohon cempedak dengan kondisi mulut dan baju penuh lumpur. Bahkan ada patahan cacing yang masih hidup di saat itu. Sayangnya, yang dibawa hanyalah jasad Eri, sedangkan sukmanya seperti terikat di tempat yang sama. Dan semua itu berakhir ketika Pak Badi datang. Dia kembali menyatukan tubuh dan sukma, sehingga Eri kembali dalam kehidupan yang normal. Sejak itulah, aku baru tahu tentang apa itu sandekala. Dan sejak kejadian itu, aku dan teman-teman tidak berani lagi main di sekitar sekolahan kosong, apalagi melewati jam 5 sore. Setelah lulus SD, kehidupan kami mulai mengikuti alur masing-masing. Kami pun terpisah satu sama lain. Heru disekolahkan di asrama, Eri ikut orang tuanya yang mencari peruntungan di Batam, sedangkan kawan-kawan cewek masih berada di kampung. Aku sendiri harus merantau ikut orang tuaku semenjak usaha bapak hancur. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sampai